Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1 dengan pembelajaran 2. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang tarian. Kemudian kita akan mencari informasi. Oh, bukan kita ya, tapi kalian ya. Nanti saya akan berikan contoh dan kalian nanti akan mencari informasi tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan ya. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang adaptasi tumbuhan. Kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan tertentu dan juga bagaimana mereka menyesuaikan dirinya. Nah, hari ini kita juga sama mempelajari adaptasi atau cara menyesuaikan dirinya, tapi lebih lengkap lagi ya. Oke, Steffi mulai. Nah, sebentar lagi kalian akan memperhatikan salah satu tari tradisional. Kalian perhatikan baik-baik, kemudian nanti kita akan mempelajari kira-kira apa ya yang akan kita cari informasinya atau apa ya yang kita pelajari hari ini ya. Oke, kalian sudah melihat tariannya. Bagaimana tariannya menurut kalian? Sederhana ya? Ya, karena tari Magasa itu salah satu contoh tari tradisional dengan tarian rakyat, tari rakyat ya. Jadi bentuknya itu sederhana, gerakannya sederhana ya. Nah, tarian Magasa itu adalah tarian khas suku Arfak dari Pegunungan Manokwari. Penari dalam tarian ini membentuk barisan memanjang tadi ya, menyerupai ular, kadang melengkung dan dengan disertai hentakan atau lompatan-lompatan kecil tadi ya. Nah, penari dalam tarian tersebut atau tadi itu terlihat beberapa kali berganti posisi. Jadi tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka itu saling bergandengan tangan, kemudian berganti posisi atau posisinya itu tidak hanya berdiam diri ya, kadang melengkung, melingkar, lurus seperti ular gitu ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti ya, bahwa penari itu harus memperhatikan posisi ketika menari. Pengaturan posisi ketika menari ini disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai dalam gerak tari. Jadi dalam tari itu kita juga harus memperhatikan posisi atau pergantian posisi, blocking. Nah, dikenal dengan pola lantai. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar, yaitu pola garis lurus dan juga lengkung. Nah, ini adalah pola-polanya ya. Garis dasarnya itu ada dua, lurus dan juga lengkung. Untuk pola garis lurus itu ada pola horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, pola segi 4, pola segi 5, dan pola segi 3. Selanjutnya, untuk pola garis lengkung itu ada pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Nah, kalian perhatikan ini. Ada beberapa tarian. Nah, di situ menggunakan beberapa pola lantai juga. Misalnya tari Saman dari Aceh. Itu menggunakan pola lantai lurus
garis horizontal. Kemudian tari sekapur sirih dari Bengkulu itu menunjukkan pola lantai garis lengkung ke depan ya. Kemudian ada tari pendet Bali, itu ada garis lengkung ke depan. Selanjutnya garis lurus segi 4 seperti yang ditarikan atau tarian dari Sumatera Barat, yaitu tari piring. Nah, itu polanya adalah garis lurus segi 4. Nah, pola garis tersebut dalam tarian itu memberikan kesan-kesan tertentu. Misalnya pola garis lurus seperti tari saman itu memberikan kesan lembut tetapi juga lemah. Kesannya itu istirahat ya. Kemudian untuk pola garis tegak lurus seperti gambar itu memberikan kesan ketenangan dan juga keseimbangan. Jadi kalau kalian melihat tari tapi polanya itu lurus dari depan ke belakang, kemudian hanya diiringi dengan gerakan tarian tangan atau gerakan tangan saja, nah itu memberikan kesan ketenangan dan juga keseimbangan. Kemudian kalau pola garis lengkung itu memberikan kesan yang manis. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk kepada gerak tari pada tarian Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki bermacam-macam jenis tarian ya. Nah, dari tari-tarian tersebut dibedakan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Jadi ini diadaptasi dari gerakan tarinya, asal tarinya gitu ya. Kemudian kalau tari rakyat itu bagaimana? Nah, tari rakyat ini bentuknya sederhana atau gerakannya sederhana, jadi selalu memperhatikan aturan-aturan keindahan dan juga memiliki bentuk yang standar atau biasa ya. Contohnya apa? Contohnya adalah tari piring dari Sumatera Barat. Tarian ini itu menggambarkan rasa syukur yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, nah kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Kemudian selanjutnya adalah tari klasik. Contohnya adalah tari bedaya. Jadi kalau tari klasik ini karya tari yang sangat memperhatikan keindahan. Tari klasik biasanya itu dipelihara atau dipertunjukkan di keraton atau para bangsawan. Nah, gerakan-gerakan tarinya memiliki aturan tertentu dan tidak boleh dilanggar. Contohnya adalah tari bedaya Ketawang. Ini dari Surakarta. Yang unik dari tari bedaya dari Surakarta atau Yogyakarta ya, itu memiliki pola rakit lajur, rakit 3-3, dan rakit gelar. Nah, itu menunjukkan apa? Jadi kalau misalnya rakit lajur itu menunjukkan bahwa menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan juga perilaku. Nah, itu unik ya. Selanjutnya adalah tari kreasi baru. Nah, kalau tari kreasi baru ini disebut juga dengan tari modern. Jadi gerak-gerak dalam tari kreasi baru ini sangat bervariasi. Bisa diadaptasi dari gerak tradisional dicampur dengan gerak-gerak tari masa kini. Nah, contohnya apa? Tari merak. Nah, tari merak dari Jawa Barat ini adalah hasil karya dari Raden Cacep Sumantri, seorang koreografer. Jadi tarian ini dibuat karena terinspirasi dari kehidupan seekor burung merak. Gitu ya. Nah, untuk bentuk penyajian tari, jadi tari berdasarkan jumlah penarinya itu disajikan dengan tari tunggal. Jadi penarinya hanya 1, kalau berpasangan itu 2 berpasangan, kemudian kalau berkelompok itu lebih dari 3. Misalnya ini, pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok ya. Jadi tari tunggal itu merupakan tari yang dilakukan oleh 1 orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal.
Nah, kita masuk kepada gerak tari pada tarian Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki bermacam-macam jenis tarian ya. Nah, dari tari-tarian tersebut dibedakan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Jadi ini diadaptasi dari gerakan tarinya, asal tarinya gitu ya. Kemudian kalau tari rakyat itu bagaimana? Nah, tari rakyat ini bentuknya sederhana atau gerakannya sederhana, jadi selalu memperhatikan aturan-aturan keindahan dan juga memiliki bentuk yang standar atau biasa ya. Contohnya apa? Contohnya adalah tari piring dari Sumatera Barat. Tarian ini itu menggambarkan rasa syukur yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, nah, kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Kemudian selanjutnya adalah tari klasik. Contohnya adalah tari bedaya. Jadi kalau tari klasik ini karya tari yang sangat memperhatikan keindahan. Tari klasik biasanya itu dipelihara atau dipertunjukkan di keraton atau para bangsawan. Nah, gerakan-gerakan tarinya memiliki aturan tertentu dan tidak boleh dilanggar. Contohnya adalah tari bedaya Ketawang. Ini dari Surakarta. Yang unik dari tari bedaya dari Surakarta atau Yogyakarta ya, itu memiliki pola rakit lajur, rakit 3-3, dan rakit gelar. Nah, itu menunjukkan apa? Jadi kalau misalnya rakit lajur itu menunjukkan bahwa menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan juga perilaku. Nah, itu unik ya. Selanjutnya adalah tari kreasi baru. Nah, kalau tari kreasi baru ini disebut juga dengan tari modern. Jadi gerak-gerak dalam tari kreasi baru ini sangat bervariasi. Bisa diadaptasi dari gerak tradisional dicampur dengan gerak-gerak tari masa kini. Nah, contohnya apa? Tari merak. Nah, tari merak dari Jawa Barat ini adalah hasil karya dari Raden Cecep Sumantri, seorang koreografer. Jadi tarian ini dibuat karena terinspirasi dari kehidupan seekor burung merak. Gitu ya. Nah, untuk bentuk penyajian tari, jadi tari berdasarkan jumlah penarinya itu disajikan dengan tari tunggal. Jadi penarinya hanya 1, kalau berpasangan itu 2 berpasangan, kemudian kalau berkelompok itu lebih dari 3. Misalnya ini, pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok ya. Jadi tari tunggal itu merupakan tari yang dilakukan oleh 1 orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Selanjutnya, ini adalah contoh penyajian tari tunggal ini adalah tari jaipong, tari kelana topeng, tari merak. Selanjutnya adalah tari berpasangan, merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai dari berpasangan dapat membentuk pola horizontal itu mendatar. Kalau vertikal dari depan ke belakang, atau diagonal, miring ke kanan, samping kanan, atau samping kiri. Contohnya adalah tari serampang 12. Tari payung dan tari legong. Nah, selanjutnya adalah tari berkelompok. Tari berkelompok ini dilakukan secara berkelompok. Pola lantai dari tari berkelompok itu dapat membentuk pola lingkar, angka 8, atau melengkung. Contohnya adalah tari kipas Pakarena dari Sulawesi. Contoh lainnya adalah tari piring dan tari lego-lego.
Nah, ini adalah tugas untuk kalian. Buatlah clipping dengan mencari informasi mengenai gerak tari klasik, tari kerakyatan, tari kreasi baru. Berilah masing-masing 3 contoh tari pada setiap jenis tari. Jadi tari rakyat itu 3, tari klasiknya 3, dan tari kreasinya juga 3. Kemudian lengkapi dengan gambar, asal daerah, pola tari, dan juga penyajian tari. Perhatikan contoh yang sudah Bu Stevi buatkan. Seperti ini. Jadi nanti di clipping kalian 1 lembar kertas atau buku saja, di dalam buku saja tidak apa-apa supaya tidak hilang. Itu kalian dalam 1 lembar boleh diisikan 3 tarian dengan identitas tariannya seperti ini. Jadi judulnya di atas ya, tari rakyat. Kemudian di bawahnya itu kalian lengkapi dengan gambar tarian yang kalian mau berikan informasinya. Kemudian disertakan juga dengan nama tari, asal daerah,